Jadi saya ulangi lagi, awal mula takziah itu ketika meninggal sampai benar-benar kesedihan, penderitaan, rasa sakit, rasa pahit, penderita dari musibah tersebut hilang. Kalau belum hilang-hilang, masih aja keluarga mereka, keluarga si mayit terpukul dan seterusnya, maka pada saat itu disunahkan untuk terus dan terus takziah. Gitu ya. Wa takunu ta'ziyatu imma an tariqil ittisali bil hatifi aw fi makani taghsilil janazati aw fi syari'i aw fil masjidi aw fil maqbarati fa inta, langsung aja saya terjemahkan. Takziah itu kapan? Tempatnya bagaimana? Waktunya. Waktu ketika kita takziah itu kapan? Ketika sudah disyariatkan takziah. Di mana? Maksudnya takziah itu bisa kita terapkan. Kata beliau, takziah itu fleksibel, ya. Dimanapun keberadaan kita dan keberadaan yang menderita, yang mendapatkan musibah, kita bisa bertakziah, tidak harus datang, ya, tidak harus datang. Kata beliau, bisa melalui telepon, kita telepon dia, kasih semangat, motivasi dia untuk bersabar, mengingatkan pahala besar, mengingatkan pada mereka untuk memperbanyak doa bagi yang ditinggalkan atau yang meninggal dunia. Lewat telepon bisa. Atau ketemu di masjid misalkan, pasti ketemu dia di masjid atau di jalan atau pas tatkala mayitnya dikuburkan di pemakaman. Jadi fleksibel tempat untuk kita bertakziah, nggak harus di rumah gitu ya, nggak harus datang ke rumahnya langsung, nggak harus. Jadi kita telepon pun juga termasuk takziah, ngasih semangat dia, memberikan dia motivasi, atau ketika bertemu di masjid kita memberikan nasihat-nasihat kepada dia. Karena inti dari takziah itu bukan datang ke rumah, tapi meringankan beban penderita. Apapun caranya, tidak harus datang, bisa tidak ke rumah dengan cara kita telepon, mengirim surat, mengirim hadiah. Maksudnya hadiah di sini maksudnya bantuan, makanan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah memaknai takziah oleh karena sebab perbuatan kita. Fa in ta'adzara dzalika yadhhabul mu'azzi ila manzilihi wa yu'azzihi wa la yajlisu 'indahu akthar wa la yajlisu 'indahu akthara min al-waqti alladhi yuwasi bihil musabu. Yaitu kalau misalkan nggak bisa telepon, nggak ketemu di rumah, di masjid, nggak ketemu di jalan, nggak ketemu di selain rumah, maka pada saat itu hendaklah untuk ke rumahnya. Tidak memungkinkan gitu ya, nggak ketemu di masjid misalkan, di jalan nggak ketemu, di kantor nggak ketemu, di sekolah nggak ketemu, maka diperintahkan kepada dia, atau telepon nggak bisa juga, maka datang ke rumahnya. Tapi ada syarat dari kata beliau, jangan kelamaan melebihi 3 hari. Jangan kelamaan, jangan terlalu lama, mengunjungi mereka ketika kita di rumah mereka, karena malah merepotkan mereka nantinya, Atau Nabi SAW memberikan syarat 3 malam, 3 hari 3 malam waktu takziah. Nah, kalaupun 3 hari 3 malam, batasan 3 hari 3 malam itu pihak penderita ataupun keluarga si mayit masih sedih, maka tetap disunahkan walaupun lebih dari 3 hari. Itu hanya sekedar batasan minimal ya, batasan maksimal ya, batasan maksimal yang ketika keluarga si mayit telah hilang kesedihan mereka. Kalaupun masih kesedihan mereka masih terus, belum hilang-hilang, maka tak masalah melebihi 3 hari.
wa tutrakul umuru ad-dunya wa su'alu anha wal khawdu fiha. Maka hendaklah ketika kita datang ke rumahnya atau telepon atau ketemu di jalan, jangan berbicara kaitannya dengan masalah dunia. Jangan berbicara kaitannya dengan masalah apa? Perkara dunia atau perkara-perkara yang sia-sia. Contoh misalkan, bapaknya meninggal dunia, orang kaya, gimana itu? Dapat berapa jatah? Warisan kamu dari ayahmu yang meninggal dunia? Oh, banyak loh kayaknya, bagi dong dan seterusnya. Jangan kalimat-kalimat takziah ya kaitannya dengan masalah dunia. Kan biasa gitu kan, gak sabaran kan? Wih banyak nih kayaknya. Dapat jatah warisan misalkan. Atau gimana itu tanah yang di sana? Jangan diungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ditinggalkan bahasa-bahasa dunia, perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Kata beliau, wa yatruqu babal akhirati wa islahan nafsi. Maka berusaha yang takziah itu, cara dia meringankan beban si penderita, keluarga si mayit, ahlul musibah, caranya adalah tadi mengingatkan tentang akhirat, tentang agama, dan membersihkan hati, cara membenahi hati, bersabar maksudnya, bersabar, menjelaskan kepada mereka besarnya pahala ketika orang bersabar, menjelaskan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian memotivasi mereka untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit dan seterusnya. Ilman bi anal istima'a lil azai laisa minas sunnah. Kata beliau, diketahui bahwasanya kumpul-kumpul rame-rame secara khusus ketika takziah tidak termasuk sunnah. Tidak termasuk sunnah. Itu kata beliau. Maksudnya apa? Kumpul-kumpul di sini, kata beliau, dikhususkan waktunya, misalkan hari ini, malam ini, misalkan dikhususkan, sehingga manusia berkumpul dalam waktu yang sama karena sudah ditetapkan waktunya, misalkan. Maka yang mengunjungi, yang takziah banyak. Yang takziah apa? Banyak. Yang takziah banyak. Alasannya adalah ketika orang berkerumun banyak yang datang, itu menyusahkan ahlul mayitnya atau keluarga si mayitnya, harus nyiapin ini, nyiapin itu dan seterusnya. Karena jumlah yang takziah banyak sekali, karena disepakati waktunya, ditentukan waktunya, sehingga yang takziah berkumpul di waktu yang sama. Tapi kalau tidak dijanjikan waktunya, maka yang datang ada yang bisa datang hari pertama atau sorenya atau malamnya atau besoknya, sehingga tidak terjadi kumpul-kumpul rame-rame dalam satu waktu, dalam satu kesepakatan. Itu maksudnya. Sehingga kalau rame-rame, masyarakat, orang-orang yang berkumpul di rumah keluarga si mayit akan menyusahkan si mayit, malah merepotkan dan menghadirkan kembali kesedihan orang-orang yang ditinggalkan. Ramai banget nih orang-orang datang ke rumah saya oleh karena sebab orang tua saya meninggal dunia misalkan. Teringatlah kita dengan orang tua kita kan gitu. Masya Allah jasanya baik sehingga banyak orang datang. Lama lagi gitu ya, lama lagi. Karena itu tadi disebabkan apa? Dikhususkan waktunya. Maka dia teringat oleh almarhum yang meninggal dunia, teringat, akhirnya sedih kembali. Bukannya malah meringankan beban, rasa sedih, rasa sakit bagi orang-orang yang ditinggalkan, ini malah menambah rasa sedih mereka, mengingatkan kembali kesedihan mereka.